Filosofi Pendidikan Indonesia. Topik 5. Aksi nyata pendidikan yang memerdekakan bagi saya. Kami kelompok 4 beranggotakan: pertama, Mustofa Hero; 2, Kurul Hasanah; 3, Rista Kurniawati; 4, Tasya Dian; 5, Taufik Hidayat. Instruksi: mahasiswa membuat sebuah proyek perubahan, change project, tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa. Proyek perubahan ini dapat dilakukan berdasarkan change based atau project based. Identitas sekolah mitra. Sekolah mitra yaitu SDN 01 Madiun Lor. Kelas 5, mata pelajaran IPAS, materi menjaga lingkungan daerah, model pembelajaran problem based learning. Kasus atau case based. Pembelajaran di SD khususnya pada kelas 5 yang berada pada rentang usia 10-11 tahun termasuk dalam tahapan operasional konkret. Peserta didik dapat melakukan hal yang bersifat abstrak, oleh sebab itu pembelajaran harus melibatkan peserta didik dengan melihat atau membuat objek secara langsung, karena dengan melihat dan membuat objek secara langsung, maka peserta didik akan lebih mudah dan memahami materi dengan tepat. Pembelajaran di kelas 5 bukan hanya teori saja, namun juga diperlukan pengalaman langsung. Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari eksperimen atau percobaan atau praktikum. Hal tersebut bertujuan untuk melatih peserta didik berpikir kritis mengenai hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitar dalam kehidupan sehari-hari. Agar pemahaman konsep dapat dipahami oleh peserta didik, pendidik memfasilitasi peserta didik dalam belajar sesuai dengan kodrat zamannya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi dan praktek secara langsung agar peserta didik dapat membangun pengalaman belajarnya sendiri dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dasar kegiatan. 1. Prinsip penerapan merdeka belajar yang didasari oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk menuntun peserta didik belajar sesuai dengan konsep alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan abad 21 yang merupakan pendidikan yang terintegrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan teknologi. 4. Penerapan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik atau pembelajaran berdiferensiasi. 5. Pembentukan profil pelajar Pancasila. 6. Meningkatkan kreativitas dan mengasah keterampilan peserta didik. Meningkatkan minat belajar dan memanfaatkan teknologi. Alasan pemilihan proyek. 1. Memudahkan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. 2. Pembelajaran IPAS dengan memanfaatkan teknologi dan media konkret memberikan pengalaman langsung pada peserta didik. 3. Meningkatkan minat serta partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. 4. Pendidikan abad 21 yang merupakan pendidikan yang terintegrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta penguasaan teknologi. 5. Dapat mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. 6. Peserta didik memiliki kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Pendidik sebagai fasilitator harus memfasilitasinya sesuai dengan kemampuan peserta didik tersebut. Pihak yang terlibat. 1. Guru pamong dan rekan PPL 1. 2. Guru kelas 5. 3. Peserta didik kelas 5. Strategi penerapan. 1. Mendampingi, membimbing, dan memfasilitasi peserta didik secara utuh dan menyeluruh dalam proses pembelajaran. 2. Menerapkan profil pelajar Pancasila. 3. Menciptakan pembelajaran yang bermakna menyenangkan bagi peserta didik. Skenario pembelajaran.
Kegiatan pembuka. 1. Guru menyapa dan memberi salam kepada siswa. 2. Siswa bersama guru berdoa dengan dipimpin salah satu siswa. 3. Siswa bersama guru menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. 4. Guru mengaitkan materi yang dipelajari sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. 5. Guru mengidentifikasi kesiapan belajar siswa dengan pertanyaan pemantik. 6. Guru menyampaikan materi, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, serta gambaran tentang manfaat mempelajari materi pembelajaran yang akan dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Skenario pembelajaran pada kegiatan inti. 1. Sintak 1. Orientasi peserta didik terhadap masalah. 2. Sintak 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Sintak 3. Membimbing penyelidikan. 4. Sintak 4. Mengembangkan dan penyajian hasil. 5. Sintak 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Skenario pembelajaran pada kegiatan penutup. 1. Siswa bersama guru membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. 2. Siswa mengerjakan soal evaluasi dengan mandiri dan jujur. 3. Siswa melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilalui dan mengungkapkan perasaannya setelah melakukan kegiatan pembelajaran. 4. Guru memberikan umpan balik dan refleksi proses pembelajaran. 5. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. 6. Siswa bersama guru berdoa setelah selesai belajar dan mengucapkan salam penutup. Tantangan, hambatan, dan harapan pada proyek perubahan. Tantangan 1. Membimbing peserta didik dengan berbagai karakteristik. 2. Meningkatkan semangat dan minat peserta didik. 3. Penyampaian materi harus jelas agar peserta didik lebih paham. Hambatan 1. Mengkondisikan peserta didik di dalam kelas. 2. Membuat semua peserta didik berperan aktif dalam kegiatan proyek. 3. Kurangnya kefokusan peserta didik. Harapan pada proyek perubahan. 1. Menerapkan teknologi dalam pembelajaran membuat suasana belajar menjadi lebih bermakna. 2. Peserta didik diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran. 3. Membiasakan peserta didik untuk memberikan atau mengungkapkan segala ide agar terjadi proses umpan balik yang lebih baik lagi. Dokumentasi proyek perubahan Change Project tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik dalam pendidikan abad ke-21 dengan sekolah mitra mahasiswa berdasarkan project base dengan mengaplikasikan teknologi, yaitu pembuatan poster yang didesain peserta didik terkait masalah menjaga lingkungan menggunakan Chromebook melalui web Canva. Thank you for your attention.